Seseorang bernama Milo Stanfield bisa melihat masa depan bukan dengan sihir, tetapi dengan matematika. Dengan perhitungan yang sempurna, ia menciptakan reaksi berantai yang tanpa kebetulan, tetapi selalu berujung kepada kematian. FBI mengira ini hanyalah serangkaian kecelakaan biasa, sampai agen yang bernama Olivia Dunham menemukan pola tersembunyi di baliknya. Setiap langkah yang mereka ambil sudah diprediksi Milo. Setiap keputusan yang mereka buat telah diperhitungkan. Tapi ada satu hal yang tidak ia duga, sebuah kesalahan kecil yang bisa menghancurkan segalanya. Saat Olivia mulai mempertanyakan kenyataan di sekelilingnya, ia menyadari bahwa ancaman sebenarnya bukan hanya Milo, tetapi juga sesuatu yang lebih besar, yang selama ini mengintai dari balik bayangannya. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel kami. Pada adegan pembuka menampilkan seorang pria bernama Milo Stanfield yang menderita Autism Spectrum Disorder atau ASD. Dia terlihat berdiri di sebuah jalan di New Jersey sambil mengawasi seorang wanita di toko bunga terdekat. Di tengah pengamatan itu, Milo tampak melakukan perhitungan kompleks terkait waktu dari berbagai kejadian yang berlangsung di sekelilingnya. Ia mencatat kedatangan sebuah bus penumpang, keberadaan sebuah lubang di jalan, kehadiran seorang seniman di jalanan, serta laju pengendara sepeda yang melaju sangat kencang. Setelah mengamati semua ini, Milo menyeberang jalan dan dengan strategis meletakkan sebuah pulpen di atas kotak surat yang berdekatan dengan lubang tersebut. Tak lama kemudian, reaksi berantai yang telah direncanakan terjadi. Sebuah taksi melewati lubang di jalan itu dan memercikan air ke pulpen, sehingga pulpen tersebut terlempar jatuh ke tanah. Kejadian ini menarik perhatian sang seniman jalanan yang kemudian maju untuk mengambil pulpen tersebut. Pada saat yang sama, pengendara sepeda yang melaju kencang menabrak seniman itu, yang mengakibatkan seniman menabrak kotak surat dan akhirnya jatuh ke kios buah di dekatnya. Kekacauan pun terjadi di jalan, mengalihkan perhatian semua orang, termasuk sopir bus. Akibatnya, sopir bus tidak menyadari bahwa lampu lalu lintas telah berubah menjadi merah, sehingga menabrak wanita yang sedang menyeberang jalan dan membunuhnya di tempat. Setelah memastikan bahwa rencananya berjalan lancar, Milo pergi dari tempat kejadian. Adegan kemudian beralih kepada agen khusus FBI, yaitu Olivia Dunham, yang bekerja di divisi Fringe, yaitu Departemen Keamanan Dalam Negeri. Divisi ini mengkhususkan diri dalam menangani fenomena paranormal. Olivia tampak baru kembali bekerja setelah absen lama akibat cedera di kepalanya. Begitu memasuki kantor pusat Fringe, dia disambut oleh salah satu rekan kerjanya yang bernama Charlie, yang juga merupakan pengawas tim. Sementara itu, di ruangan kantor, kepala agensi yang bernama Walter Ned Bishop sedang berbicara dengan salah satu asisten laboratorium, yaitu Philip Borrells. Philip kemudian menyampaikan bahwa dirinya adalah doppelganger yang bernama Fox Livia dan mengungkapkan kekhawatiran terkait kemampuan tim dalam mengintegrasi seorang penyusup. Disinilah terungkap bahwa Olivia yang berada di kantor sebenarnya bukanlah Olivia yang asli, melainkan seorang penyusup yang telah dibawa untuk menggantikan Olivia yang asli. Walter Ned kemudian mengungkap bahwa motivasinya dibalik menyimpan Fox Livia di alam semesta ini dan menanamkan ingatan Olivia yang asli ke dalam dirinya. Dia mengklaim bahwa Fox Livia adalah satu-satunya yang dapat berpergian antar alam semesta tanpa resiko bahaya. Walter Ned ingin mengetahui bagaimana hal itu bisa terjadi dan mengatakan bahwa mereka harus membuatnya percaya bahwa dia benar-benar berasal dari sini. Saat Philip bertanya bagaimana jika identitas barunya tidak bertahan, kepala agensi tersebut menjawab bahwa dia tidak lagi diperlukan setelah itu. Tak lama kemudian, Charlie memberi pengarahan kepada tim tentang kecelakaan bus yang tampaknya acak, yang konon terjadi 2 kali dalam seminggu ini. Charlie meminta timnya untuk berhati-hati sebelum melakukan penyelidikan ke lokasi. Tak lama setelah pengarahan, tim FBI tiba di lokasi kecelakaan dan membagi diri untuk mencari petunjuk atau jejak. Penyelidikan dipimpin oleh agen FBI lainnya, yaitu yang bernama Lincoln Lee, yang wajahnya tampak rusak akibat bekas luka bakar. Charlie memeriksa tubuh korban dan menggunakan sidik jarinya untuk memperoleh informasi lebih lanjut. Akhirnya, ia menemukan bahwa nama wanita yang meninggal tersebut adalah Julian Foster. Sementara itu, Olivia menanyai pengemudi bus yang tampak terguncang oleh insiden tersebut, karena ia bahkan belum pernah menabrak burung atau binatang sebelumnya.
Secara bersamaan, agen Lee memeriksa kemungkinan adanya faktor lingkungan, meskipun tidak menemukan apapun selain sebuah pulpen yang sama di tempat kejadian. Setelah mengumpulkan keterangan dari para saksi, Olivia mendekati agen Lee dan memberitahunya bahwa seniman lokal itu membungkuk untuk mengambil pulpen tersebut. Dan saat itulah terjadi tabrakan dengan pengendara sepeda sehingga seniman itu terjatuh ke gerobak buah. Mendengar itu, agen Lee berspekulasi bahwa pulpen itu adalah elemen utama yang memicu rangkaian reaksi yang akhirnya menyebabkan kematian korban. Keesokan harinya di markas Fringe, agen Lee dan Charlie mencoba menemukan hubungan antara kecelakaan bus yang terjadi dalam 2 hari berturut-turut tersebut. Agen Lee melihat pulpen yang sama muncul di foto kecelakaan pertama, yang semakin meyakinkan bahwa seseorang telah mengatur rangkaian peristiwa ini. Setelah itu, mereka pergi untuk berbicara dengan seorang ahli matematika dari agen Fringe, yaitu Astrid, dan menceritakan peristiwa tersebut kepadanya. Namun, Astrid mengklaim bahwa tidak ada manusia yang mampu melaksanakan rangkaian peristiwa seperti itu dan mengatur sesuai keinginan dalam 2 kali. Di tengah perdebatan mereka, kecelakaan bus serupa terjadi lagi. Hal itu membuat Astrid pun terkejut. Agen FBI segera bergegas ke lokasi dan menemukan bahwa para korban kali ini masih hidup. Setelah menanyai para saksi, mereka mengetahui bahwa seekor anjing tiba-tiba menyeberang jalan yang menyebabkan bus kehilangan kendali. Saat itulah Olivia melihat pulpen yang sama bergulir di tanah, menyadarkan dirinya bahwa rangkaian peristiwa itu belum berakhir. Dia pun memandang sekelilingnya dan melihat Milo yang mencurigakan sedang menatap dari atas jembatan penyeberangan. Beberapa saat kemudian, seorang pria yang mengenakan earbud berjalan maju dan menyeberangi jalan. Dengan kecurigaan terkonfirmasi, Olivia memperingatkan timnya dan berlari menuju Milo. Melihat hal itu, Milo segera menghitung serangkaian peristiwa lain dan melemparkan sepeda dari jembatan. Tindakan ini menyebabkan bus mengubah jalurnya dan melintas tepat di bawah jembatan penyeberangan. Olivia kemudian mengarahkan senjatanya kepada Milo dan mengancamnya untuk menyerah. Namun Milo dengan sigap melompat dari jembatan dan mendarat tepat di atas bus dan melarikan diri. Setelah kejadian tersebut, Milo pulang ke rumah dan mendapati adiknya yang bernama Madeline yang tampak sangat khawatir terhadapnya. Madeline memberitahunya bahwa dia telah menerima banyak panggilan dari rumah sakit. Namun Milo dengan dingin mengabaikan peringatan tersebut. Madeline kemudian mencoba membujuknya untuk menyerah. Tak lama kemudian, Madeline menunjukkan sebuah mainan kuda plastik pengingat dari ibu mereka yang membuat Milo merasa tidak nyaman. Ia berjalan menjauh sambil mengatakan bahwa hal itu tidak relevan untuk saat ini. Di sisi lain, agen Lee dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan kulit rutin. Sebelum memasuki ruangannya, ia meminta Olivia untuk fokus menemukan kesamaan di antara ketiga korban. Mengikuti instruksi tersebut, Olivia kembali ke markas dan memulai mewawancarai para saksi kecelakaan. Hasil penyelidikan awal mengungkapkan adanya keterkaitan antara ketiga korban dengan sebuah pusat medis. Ketiganya memiliki hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pusat medis tersebut. Olivia pun berbagi temuannya dengan Charlie dan keduanya segera menuju ke pusat medis itu. Sesampainya di sana, Olivia memperhatikan sekelompok pasien yang menggunakan bantalan pulpen yang sama karena ketidakmampuan mereka dalam mengoperasikan perangkat digital seperti iPad yang membuat mereka marah. Selanjutnya, mereka bertemu dengan Dr. Levin, seorang dokter kepala yang mengenali ketiga korban kecelakaan bus. Setelah memberikan rincian tentang korban, Dr. Levin menjelaskan bahwa mereka telah membantu pasien dengan keterbatasan mental melalui proses eksperimental untuk meningkatkan kecerdasan. Ia juga menunjukkan rekaman video pasien di mana terlihat Milo. Ketika ditanya tentang Milo, Dr. Levin menyatakan bahwa Milo adalah salah satu pasien yang menjalani uji coba obat yang meningkatkan IQ secara eksponensial. Dr. Levin melanjutkan bahwa Milo telah dibebaskan dari rumah sakit di bawah pengawasan adiknya dan dijadwalkan untuk kembali guna mengembalikan proses eksperimen tersebut. Namun kini Milo tidak merespon panggilan mereka dan telah membunuh semua orang yang mencoba mengendalikannya. Setelah mengetahui tentang adiknya, tim FBI memutuskan untuk mengunjungi tempat Madeline. Tanpa sepengetahuan mereka, Milo mengawasi Olivia dengan cermat, mencatat setiap pola gerakan dan memprediksi langkah-langkah berikutnya. Tak lama kemudian, Charlie dan Olivia tiba di tempat Milo dan disambut oleh Madeline. Mereka menanyakan keberadaan Milo.
Namun Madeline mengaku tidak tahu, meskipun ada perasaan bahwa dia menyembunyikan sesuatu. Para agen pun memberitahu Madeline tentang kejahatan yang telah dilakukan Milo dan betapa berbahayanya membiarkannya berkeliaran bebas. Sementara Charlie menyelidiki kamar Milo, Olivia berbagi cerita tentang mendiang saudara perempuannya, mengungkapkan betapa mereka saling merawat satu sama lain. Cerita tersebut menghibur Madeline hingga ia akhirnya merasa cukup nyaman untuk mengungkapkan lebih banyak tentang saudaranya. Madeline menjelaskan bahwa Milo mampu memprediksi hasil dari berbagai peristiwa hingga detail terkecil. Dengan penuh ketulusan, Olivia berhasil membujuk Madeline untuk mengungkapkan segala informasi yang ia ketahui, dengan menekankan bahwa keselamatan warga sipil serta Milo juga dipertaruhkan. Madeline kemudian memberinya sebuah catatan yang berisi lokasi hotel tempat Milo menginap. Setelah itu, Olivia dan Charlie berdiskusi dengan Astrid tentang rencana untuk menangkap Milo. Namun mereka segera menyadari bahwa rencana apapun akan sia-sia karena Milo bisa memprediksi setiap langkah mereka. Akibatnya mereka memutuskan untuk mendekati hotel secara langsung tanpa bantuan pihak lain. Sementara itu di kamar hotel, Milo tampak termenung sambil memandang keluar jendela, membayangkan skenario yang akan terjadi dalam beberapa menit ke depan. Dengan kemampuannya, ia memprediksi bahwa Olivia dan Charlie akan segera tiba dan mengejarnya. Dia juga menghitung bahwa ia bisa membunuh Olivia dengan memancingnya melewati zona yang ditandai di lokasi konstruksi, di mana udara terlalu tipis sehingga Olivia akan terjatuh di bawah beban bata semen. Seperti yang telah diprediksinya, kedua agen FBI tiba di hotel dan menemukan Milo sedang menunggu di jalan, kemudian berlari menuju area konstruksi. Sementara para agen segera mengejarnya. Olivia yang tidak menyadari tanda peringatan zona udara tipis berlari melewatinya alih-alih berhenti untuk memakai alat bantu. Tindakan itu justru membuat perhitungan Milo meleset. Ia tidak menyangka Olivia akan seceroboh itu. Selain itu, Olivia juga berhasil menghindari tumpukan bata semen yang seharusnya dihancurkan oleh rencana Milo. Terkejut oleh ketidaktepatan perhitungannya, Milo akhirnya ditangkap. Pada titik itu, Olivia hampir kehabisan napas karena rendahnya kadar oksigen. Namun untungnya Charlie datang tepat waktu dan membantunya dengan alat bantu pernapasan. Setelah kejadian itu, Charlie bertanya kepada Olivia mengapa ia tidak berhenti untuk memakai respirator. Dan Olivia menjawab bahwa ia tidak mengenali tanda peringatan tersebut. Kemudian Olivia membawa Madeline ke rumah sakit di mana Milo terlihat berinteraksi dengan superkomputer. Menurut dokter, obat peningkat EQ yang telah terlalu lama berada di otak Milo membuat proses pengembalian tidak dapat dilakukan. Kini pikirannya telah menjadi begitu canggih sehingga hanya mesin yang dapat memahami pikirannya. Mendengar kabar tersebut, Madeline merasa sangat sedih dan masuk ke kamar, lalu mengarahkan kuda mainannya di depan saudaranya. Pada malam yang sama, Olivia berada di rumahnya ketika ia mengalami visi tentang Peter, yaitu pacarnya dari alam semesta lain. Dalam visi tersebut, Peter memberitahu bahwa dirinya bukan berasal dari alam semesta ini. Untuk memperkuat klaimnya, Peter mengingatkan bahwa ketidaktahuan Olivia tentang alam semesta ini telah menyelamatkan nyawanya sebelumnya. Menurut Peter, Olivia akan mati jika ia mengenali tanda-tanda peringatan dan berhenti di sana. Peter kemudian mendorong Olivia untuk mencoba mengingat semua ingatannya dan mengakhirinya dengan mencium Olivia sebelum menghilang, meninggalkan Olivia dengan perasaan campur aduk tentang identitas dan nasibnya. Tamat.